Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas Kewarganegaraan 34. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perubahan konstitusi, mungkinkah terjadi amandemen ke-5 UUD RI 1945. Sebelum itu, perkenalkan teman-teman saya, yaitu Adifa Vindianingrum, kemudian Rohmah Novitasari, kemudian Hengki Miftahul Firdaus, kemudian saya Sultan Dafa Khorija Soehardi, kemudian Meira Lilla Salwarintan, kemudian ada Diana Putri, Hussein Ahmad Hadawi, dan yang terakhir ada Airlangga Bima Utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian pengertian konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu constitution dan berasal dari bahasa Belanda, kemudian bahasa Latin dan bahasa Perancis dan bahasa Jerman. Bisa dilihat di PPT. Dalam Ketatanegaraan RI diartikan sama dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi atau UUD dapat diartikan peraturan dasar dan yang mempunyai pokok ketetapan pokok dan dibuat menjadi satu sumber perundang-undangan. Konstitusi yaitu semua peraturan patut yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat perkara suatu pemerintahan dipersiapkan dalam suatu masyarakatan negara. Next slide. Kemudian pengertian konstitusi menurut berbagai ahli. Mungkin bisa kalian lihat di PPT dan bisa dibaca sendiri ya. Oke, lanjut. Kemudian ada teori perubahan konstitusi, ada 4 poin yang akan dibahas. Yang pertama ada tujuan keberadaan konstitusi. Awalnya, konstitusi hanya sebagai pembatasan dan perlindungan. Namun, kini konstitusi bertujuan sebagai pembatasan, perlindungan, dan kesejahteraan. Poin yang kedua, konstitusi bersifat dinamis. Artinya, konstitusi akan berubah-ubah seiring berkembangnya zaman. Hal ini disebabkan karena ada perubahan kondisi politik dan sosial masyarakat. Selain itu, hal ini juga disebabkan karena pertama, setiap zaman memiliki kesulitan dan permasalahannya masing-masing. Kedua, ada hal-hal yang dari awal seharusnya penting diatur dalam konstitusi, namun hal tersebut luput dari perhatian. Di Indonesia sendiri, perubahan konstitusi sudah terjadi beberapa kali, dan untuk perubahan yang terakhir dengan cara amandemen sebanyak 4 kali. Poin yang ketiga, dua sisi perubahan konstitusi, yaitu perubahan material dan perubahan formal. Dan poin yang terakhir, perubahan konstitusi dalam negara hukum yang demokratis adalah sebagai berikut. Pertama, perubahan konstitusi harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sendiri. Yang kedua, lembaga yang melakukan perubahan harus dilegitimasi oleh rakyat. Dan yang terakhir, pembuatan atau perubahan konstitusi harus mengikut sertakan masyarakat. Kemudian teori pemisahan kekuasaan. Prinsip pemisahan kekuasaan dikembangkan oleh John Locke dan Montesquieu yang kemudian dikenal dengan teori trias politika. Menurut John Locke, kekuasaan ini dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu pertama legislatif yang bertugas untuk membuat peraturan dan undang-undang, eksekutif bertugas untuk melakukan undang-undang yang ada di dalamnya, termasuk kekuasaan untuk mengadili, dan federatif yang tugasnya meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain. Sementara itu, Montesquieu membagi pemisahan kekuasaan menjadi 3 bagian. Yang pertama legislatif untuk membuat undang-undang, eksekutif untuk menyelenggarakan undang-undang, yudikatif untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. John Locke meletakkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, sementara Montesquieu berpikir bahwa kekuasaan pengadilan yudikatif itu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Menurut Montesquieu, dalam setiap pemerintahan, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus terpisah antara satu dengan yang lainnya, baik tugas maupun alat perlengkapan yang melakukannya, dan tidak dibenarkan adanya campur tangan atau mempengaruhi antara ketiga kekuasaan tersebut. Oleh karena itu, ajaran Montesquieu disebut pemisah kekuasaan. Artinya ketiga kekuasaan tersebut masing-masing harus terpisah, baik lembaganya maupun orang yang menanganinya. Hal ini dilakukan untuk mencegah seseorang atau suatu golongan mendapat kekuasaan yang terlalu banyak dan menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Baik, perjalanan Konstitusi Indonesia. Konstitusi Indonesia terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu undang-undang ini dibentuk oleh BPUPKI dan disahkan ke PKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-undang ini hanya sampai dengan 27 Desember 1949. Setelah itu ada Undang-Undang Dasar RIS. Undang-undang ini terjadi karena ada agresi militer Belanda kedua dan diakhiri oleh konferensi Pecah Bundar yang akibatnya yang bisa menjadi negara federal. Dan akhirnya dijadikanlah Undang-Undang Dasar RIS. Setelah itu, karena ketidakpuasan masyarakat, undang-undang diganti jadi lagi Undang-Undang Dasar sementara.
pada tanggal 17 Agustus 2040. Namun setelah itu ada keputusan Dekret Presiden 5 Juli 1949 jadi kembali lagi menjadi Undang Dasar 1945. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya adalah proses amandemen UUD 1945, di mana proses amandemen UUD ini sendiri telah berlangsung selama 4 kali. Proses UUD yang pertama yaitu pada tahun 1999 yang berfokus pada penghapusan eksekutif heavy yang dimiliki oleh Presiden Soeharto. Kemudian yang kedua berlangsung pada tahun 2000, di mana berfokus pada penghapusan penambahan kekuasaan daerah, kemudian pembenahan identitas negara, dan juga pembenahan pada pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga yaitu amandemen pada tahun 2001, di mana berfokus pada penghapusan kekuasaan MPR yang terlalu overpower. Kemudian terakhir adalah amandemen pada tahun 2002, di mana pada saat itu terjadi penghapusan DPA dan perbaikan kepada aspek-aspek seperti perekonomian, sosial budaya, dan juga pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan sistem lembaga perwakilan dalam sistem kewarganegaraan. Sebelum amandemen UUD 1945, Indonesia menggunakan sistem MPR, yaitu MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan pasca amandemen UUD 1945, Indonesia menggunakan sistem trikameral dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Nah, menurut sistem MPR ini, keberadaan MPR dan DPR bersifat hierarkis, yaitu MPR sebagai lembaga negara yang tertinggi dan DPR sebagai lembaga tinggi negara yang mempunyai tugas dan peranan berbeda. Ke slide selanjutnya, kita akan membahas lebih tentang sistem lembaga perwakilan trikameral di Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Sistem trikameral itu sendiri adalah sistem perwakilan dengan 3 lembaga perwakilan sekaligus, yaitu MPR, DPR, dan DPD yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang berbeda dan terpisah. Ada hal menarik pasca amandemen UUD 1945 yang membuat Indonesia menggunakan sistem trikameral. Dengan konsiderasi heterogenitas sosial pada masyarakat Indonesia, tidak mungkin diwakili hanya oleh satu lembaga. Perlu ada distributor lain agar semua lapisan terwakili. Di sistem ini, intinya MPR menjadi salah satu lembaga legislatif dengan peran yang berbeda dari sebelumnya. Selanjutnya tentang DPR, setelah amandemen, DPR memiliki peran sebagai lembaga pembentuk undang-undang. Intinya DPR menjalankan fungsinya sebagai lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya. Yang ketiga, ada DPD yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang berfungsi dan berkaitan dengan otonomi daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem ketatanegaraan. Nah, di dalam sistem ketatanegaraan itu ada 4 poin. Yang pertama adalah bentuk negara adalah kesatuan. Nah, ini sesuai dengan yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, negara kesatuan ini tuh disebut juga sebagai negara tunggal atau negara yang tidak terdiri dari beberapa negara lain seperti pada negara federasi. Nah, kemudian yang kedua, itu adalah bentuk pemerintahan adalah republik. Nah, bentuk pemerintahan republik ini itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu republik konstitusional, republik parlementer, dan republik absolut. Kemudian poin yang ketiga yaitu sistem pemerintahan adalah presidensil. Nah, sistem pemerintahan presidensil ini yaitu di mana presiden memiliki kekuasaan yang paling tinggi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, dalam sistem pemerintahan presidensil ini tuh terjadi pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian poin yang keempat yaitu sistem politik demokrasi. Nah, pada sistem demokrasi ini tuh adalah pemerintahan di mana dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Nah, dari pengertian ini dapat kita ketahui bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang mengutamakan suara rakyat sebagai warga negara Indonesia, di mana rakyat memiliki peran pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi. Berdasarkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat satu pertanyaan yang menjadi kesimpulan, yaitu jadi mungkinkah terjadi perubahan konstitusi amandemen kelima Undang-Undang Dasar tahun 1945? Jawabannya adalah kemungkinan pasti ada. Menurut mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, beliau menuturkan bahwa semua negara di dunia sangat mungkin untuk mengamandemen sistem informasi, keuangan, pendidikan, maupun otonomi.
selama dasar dan rujukan tidak berubah, semua bangsa di dunia mempunyai living konstitusi atau konstitusi yang hidup. Perubahan konstitusi di struktur, sistem, dan proses bisa mengikuti kondisi yang ada. Akan tetapi, fondasi dasar Pancasila NKRI yang terbentuk dalam hal itu dan tujuan kebangsaan kita tidak mungkin diubah karena itu dasar kita untuk bersatu. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.